deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau, kita akan mempersiapkan bahan yang diperlukan, yaitu pertama ada air bersih, kemudian ada 7 gelas besar berukuran besar, ada 7 gelas berukuran kecil, lalu ada 100 gram deterjen, kemudian ada kacang hijau, kemudian ada gelas takar dan sendok, kemudian ada label, ada kapas dan alat tulis, serta kertas kedap cahaya. Kemudian kita beri label di masing-masing gelas dengan kadar konsentrasi yang berbeda-beda. Langkah pertama kita lakukan yaitu pilih kacang hijau yang bagus, lalu merendamnya. Kemudian kita akan buang kacang hijau yang mengapung. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengambil air di gelas takar sebanyak 1000 ml. Setelah itu kita akan menurunkan 100 gram deterjen ke dalam air 1000 ml. Setelah itu jangan lupa diaduk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tuangkan larutan konsentrasi 100% sebanyak 500 ml. Lalu kita tuangkan kembali air bersih ke dalam gelas takar sampai menuju ke 1000 ml. Lakukan hal yang sama dengan konsentrasi 50% yang berbeda-beda, terisi sebanyak 500 ml. Nah, selanjutnya untuk gelas yang berlabel kontrol, isi dengan air bersih sebanyak 500 ml. Nah, selanjutnya ini tadi kacang hijau yang sudah kita pilih. Kemudian ke dalam masing-masing larutan di sini kita masukkan 10 biji. Kacang hijau ke dalam larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Lalu kita akan diamkan kacang hijau selama 5 menit. Mari kita menunggu kacang hijau terendam. Kita akan meletakkan kapas ke dalam gelas yang berukuran kecil. Nah, setelah kacang hijau kita rendam selama 5 menit, ke dalam masing-masing larutan kita akan ambil kacang hijau.
Kemudian kita beri sedikit air sesuai dengan label dari masing-masing larutan. Lakukan hal yang sama sampai kacang hijau semua kita pindahkan ke dalam gelas kecil yang sudah kita beri kapas. Nah, di sini kita jangan lupa memberi sedikit air pada masing-masing larutan sesuai dengan label yang sudah kita tempel pada gelas masing-masing. Nah, kita di sini pastikan semua kacang hijau sudah kita pindahkan ke dalam gelas kecil yang berisi kapas. Langkah selanjutnya, kita akan tutup masing-masing gelas menggunakan kertas HPS atau kertas yang kedap cahaya. Setelah kita pastikan semua gelas tertutup dengan rapat, kemudian kita akan simpan selama 24 jam. Di sini kita sudah diamkan selama 24 jam. Kita akan lihat pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing kacang hijau. Nah, di sini kita akan buka kertasnya. Kita akan melihat pertumbuhan yang terjadi pada kacang hijau selama 24 jam pertama. Setelah itu, kita akan melakukan pengukuran terhadap masing-masing kacang hijau. Lalu kita akan masukkan ke dalam tabel pengamatan. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap kacang hijau memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Di setiap masing-masing konsentrasi larutan yang berbeda pula. Bahkan di sini ada kacang hijau yang tidak tumbuh, jadi kita akan masukkan ke dalam laporan dengan ukuran 0, 'Setelah selesai, kita akan memasukkan kembali kacang hijau ke dalam gelas masing-masing. Lalu kita akan menutup menggunakan kertas tadi dengan rapat. Setelah kita diamkan ke 24 jam kedua. Nah, di sini sudah masuk ke 24 jam kedua ya teman-teman, atau sama dengan 40 jam setelah kita diamkan. Lalu kita akan cek dan buka kembali pertumbuhan yang terjadi di setiap kacang hijau dengan konsentrasi larutan deterjen yang telah kita siapkan dalam gelas dengan konsentrasi yang berbeda-beda.
Setelah kita buka kembali semua kacang hijau pada larutan, kita akan melakukan pengukuran kembali terhadap setiap kacang hijau setelah 48 jam. Lalu kita akan memasukkan ke dalam tabel pengamatan di setiap pengukuran yang akan kita lakukan. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, bahwa kacang hijau memiliki pertumbuhan yang sangat berbeda-beda, terutama dengan larutan konsentrasinya yang berbeda. Pada larutan konsentrasi deterjen 100% dengan air bersih atau air kontrol, terlihat sangat berbeda jelas perbedaannya yang terjadi. Di larutan 100% itu banyak kacang hijau yang tumbuh sangatlah lambat, bahkan ada yang mati. Sedangkan di air kontrol pertumbuhannya sangatlah bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat, itu tunasnya mulai panjang. Nah, untuk yang di larutan 100% ataupun 50% ada yang tidak tumbuh, dan itu kita akan masukkan ke dalam pengukuran, yaitu dengan ukuran 0 mili.